Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kisah Kita, sebuah channel yang fokus pada konten mengambil hikmah dari sebuah kisah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah ulung yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Mari kita simak kisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahrah yang merupakan paman Rasulullah Muhammad SAW. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Sa'ad dikenal orang karena ia adalah paman Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah Muhammad SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago dalam hal memanah dan selalu berlatih sendiri. Ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah mengasuhnya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk datang menemui Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam setelah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Haris. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad dan berkata, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala.
dan dia dirundung kesedihan dan kebencian kepada sang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami saat dalam ayat Al-Quran, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat yang ke-15. Pada suatu hari ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga itu. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi dalam setiap pertempuran. Yang kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Hais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sekitar 20 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi untuk menyebarkan Islam di Tiongkok. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan tugas tersebut dengan baik. Bahkan dia diterima Kaisar Gaozong, penguasa dinasti Tang saat itu, dengan tangan terbuka. Perjalanannya ke Tiongkok yang berjalan mulus itu, dia mulai dengan percampuran kedua budaya. Dikatakan pada saat itu budaya Tiongkok telah jauh lebih maju dari daerah lainnya, termasuk Arab yang masih dalam proses pematangan. Dalam perjuangannya, selain mendirikan masjid, dia juga mendirikan komunitas muslim, yang kemudian komunitas itu memainkan peran kunci dalam bidang perekonomian. Pasalnya, mereka menguasai perdagangan di jalur sutra dengan memegang berbagai pelabuhan besar. Pada masa penyebaran awal Islam di Tiongkok oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, rombongan muslim yang diterima dengan sangat baik diperbolehkan mendirikan tempat ibadah. Bahkan penguasa dinasti Tang saat itu juga memperbolehkan muslim untuk tidak melakukan penyembahan terhadap kaisar, karena dia paham muslim tak diperkenankan menyembah manusia. Upayanya dalam menyebarkan Islam di dataran Tiongkok terbukti dengan bertahannya masjid tua, Masjid Huaisheng, yang dibangunnya antara tahun 627 Masehi. Masjid dengan luas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Tiongkok, bahkan telah berusia ribuan tahun. Selain dikenal sebagai Qian King Zensi, masjid kehormatan utama, masjid tua itu juga disebut memiliki makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan Islam kepada masyarakat Cina hingga akhir hayatnya, meski pada versi lainnya yang menyebut bahwa Sa'ad wafat dan dimakamkan di Baqi, makam para syuhada. Seiring perjuangan syiar Sa'ad bin Abi Waqqas, pemerintahan dan kekaisaran Tiongkok juga berganti. Begitu pula komunitas muslim setelah meninggalnya Sa'ad yang kesulitan, terlebih karena banyaknya larangan dari kekaisaran dinasti Ming.
termasuk larangan menyembelih hewan kurban dan larangan ibadah haji serta membangun masjid pada saat itu. Demikian tadi kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang ahli dalam bidang memanah, dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah untuk kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.